Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Xiu Yuqin melayang di luar penghalang. Pupil matanya berkedip terus-menerus, namun ekspresinya begitu kosong, sehingga dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Zhou, wanita itu sangat cantik. Mengapa Anda tidak berbicara lebih banyak dengannya? Tanya seorang penjaga. Penjaga sebelumnya mendengus. Sepertinya wanita ini dilahirkan dalam keluarga besar. Dia ada di sini untuk mencari loseng. Bagaimana Anda dan saya bisa menggodanya? Saya hanya tidak tahu hutang apa yang loseng miliki, sehingga dia benar-benar datang ke Yundian sendirian. Apakah Anda ingin saya melaporkan tentang hal ini? Kata penjaga lainnya. Saya pikir lebih baik tidak pergi sekarang. Tuan istana sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi mari kita awasi gerbangnya dan jangan biarkan siapapun masuk ke istana awan. Kata penjaga lainnya. Saat ini, beberapa penjaga berbicara dengan suara rendah, tetapi mata mereka terfokus pada Xiu Yuqin. Lagi pula, menjaga di sini memang pekerjaan yang membosankan. Jadi bagus untuk melihat kecantikan yang anggun dan bersih di depannya untuk memanjakan matanya. Xiu Yuqin menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian dengan lambaian tangannya, retakan muncul di langit. Segera dari celah itu, sebuah pedang besar muncul dan tiba-tiba bergerak menuju penghalang Yundian. Tuar! Pedang raksasa itu menghantam penghalang, mengeluarkan suara teredam dan kemudian lapisan ria air dangkal muncul di penghalang yang dipenuhi dengan cahaya berair. Sial! Para penjaga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Mereka tidak menyangka bahwa wanita ini akan begitu berani. Mereka menolak untuk membiarkannya masuk, sehingga wanita itu langsung menyerang penghalang Yundian. Bagaimanapun, Yundian juga merupakan sekte kelas 5. Apakah wanita ingin mencari kematian? Dengan menerobos ke sini dan menyerang penghalang Yundian? Hei, saya sudah bilang pada Anda untuk pergi secepat mungkin dan ingin menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah di Yundian. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda, jika tidak, mungkin Anda tidak akan bisa pergi, bahkan jika Anda mau. Penjaga memperingatkan Xiu Yuqin, namun Xiu Yuqin mengabaikan peringatan penjaga itu dan menunjuk dengan ringan. Kali ini 10 retakan muncul di langit, kemudian 10 pedang raksasa muncul dari celah tersebut dan langsung turun ke arah penghalang. Segera sebuah suara ledakan terus terdengar dari 10 pedang raksasa itu. Saat menghantam penghalang, pada saat yang sama, momentumnya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Kali ini tidak hanya membuat takut para penjaga, tetapi juga membuat khawatir orang-orang di Yundian. Segera dua diaken dari alam pil ilahi bergegas keluar dari gerbang istana Yundian dan menatap Xiu Yuqin dengan dingin. Siapa yang buat masalah di sini? Namun bagaimana Xiu Yuqin bisa mendengarkan mereka? Kali ini dia memanggil ratusan pedang raksasa dan menebas keras ke arah penghalang. Tuar! Kekuatan membunuh ratusan pedang raksasa sudah agak menakutkan, dan ria air di permukaan penghalang mulai berfluktuasi terus-menerus. Jelas metode Xiu Yuqin merupakan teknik paling cocok untuk menembus penghalang, dan bahkan dapat memiliki efek yang sangat besar dalam perang sekte. Misalnya, jika dia memanggil 1 juta pedang raksasa secara bersamaan, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh kota. Tapi dia tidak akan bisa membunuh loseng. Jika begitu banyak pedang raksasa ditebas bersama-sama dalam perang sekte, lawan mungkin hanya memiliki beberapa master yang tersisa, dan sisanya akan dipotong-potong oleh pedang raksasa tersebut. Berhenti! Apakah Anda ingin kematian? Apakah Anda tahu di mana tempat ini?
Di tengah teriakan keras para diakan, Xiao Yokin tidak berhenti sama sekali. Kali ini dia memanggil ribuan pedang raksasa. Ketika ribuan pedang raksasa ini dipanggil secara bersamaan, kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Hampir sebanding dengan pukulan Cuisi. Tetapi pukulan Cuisi terkondensasi pada satu titik. Dan ribuan pedang raksasa ini tersebar di penghalang di depan dari Xiao Yokin. Tapi penghalang ini awalnya dirancang untuk membubarkan kekuatan dan membiarkan seluruh penghalang menahan serangan. Oleh karena itu, pukulan Xiao Yokin menyebabkan kerusakan yang tidak kalah besarnya pada penghalang. Dibandingkan pukulan Cuisi yang membuat seluruh permukaan penghalang tiba-tiba menjadi banjir. Kemudian lautan badai muncul dan mulai berfluktuasi terus-menerus. Pada saat yang sama, batu esensi sejati berkualitas tinggi yang mempertahankan penghalang cahaya air juga dikonsumsi dengan cepat. Lo Sheng awalnya mengobrol dengan Hua Tianmin dan yang lainnya. Bagaimanapun dia telah mengalami banyak hal dalam 2 tahun terakhir, termasuk 2 pelarian sempit. Pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba melihat gelombang muncul di penghalang di atas Jundian. Dan untuk dapat membuat gelombang di cahaya air menyebar sedemikian rupa, Lo Sheng khawatir hanya orang kuat di alam hidup dan mati yang sedang menyerang penghalang. Jadi Lo Sheng berpikir itu adalah Cuisi. Segera ekspresi Lo Sheng berubah dan dia bergegas menuju tempat ombak menyebar. Sementara Lo Sheng bergegas, Ning Yudi, Damei Zeren dan kelompok tetua dari Jundian juga bergegas secara bersamaan. Lo Sheng, apa yang terjadi? Ning Yudi bertanya pada Lo Sheng dalam perjalanan ke sana. Saya tidak tahu, satu-satunya orang yang dapat membuat cahaya Yin Shui bereaksi terhadap serangan kekerasan di alam pusat adalah orang kuat di alam hidup dan mati. Lo Sheng berkata dengan ekspresi hati-hati. Lagi pula hanya ada beberapa orang kuat di alam hidup dan mati di wilayah tengah, dan mereka dapat dihitung dengan 1 tangan. Tetapi jika itu adalah Cuisi, seseorang seharusnya sudah memberitahunya sejak lama. Oleh karena semua orang tidak tahu siapa yang menyerang penghalang, tepat ketika Lo Sheng tiba di gerbang Jundian, dia melihat puluhan ribu pedang raksasa muncul dari udara tipis di luar penghalang. Ketika Ning Yudi, Lo Sheng dan Dameng melihat puluhan ribu pedang raksasa ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dengan begitu banyak pedang raksasa yang jatuh secara bersamaan, mereka khawatir ribuan pedang itu benar-benar dapat menghancurkan cahaya Yin Shui. Siapa yang menyerang Jundian kita? Ning Yudi berkata dengan marah. Kemudian mereka segera melihat seorang wanita yang mengenakan pakaian biasa di luar penghalang. Ketika Lo Sheng melihat pedang raksasa itu, dia langsung teringat pada si Miao Ling saat itu. Jadi saat dia melihat Xiao Yokin lagi, wajah Lo Sheng langsung berubah drastis. Saat ini dia tidak terlalu peduli lagi dan segera melihat ke arah Xiao Yokin dan meraung dan marah. Hentikan! Ketika Xiao Yokin mendengar suara Lo Sheng, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tetapi ketika dia melihat ekspresi marah Lo Sheng, wajahnya tiba-tiba meredup lagi. Karena pria ini tidak pernah memberinya tatapan yang baik. Namun dia tetap berhenti. Dengan jentikan jarinya, semua pedang raksasa itu menghilang di udara. Saat ini, Ning Yudi sudah merencanakan untuk mengambil tindakan. Dia hanya ingin membunuh wanita ini sebelum pedang raksasa itu jatuh. Karena tidak peduli siapa wanita ini, siapapun yang berani menghancurkan penghalang Jundian, maka dia sedang mencari kematian. Karena meskipun pedang raksasa ini sangat kuat dan dapat menghancurkan penghalang Jundian, mereka tidak dapat melukai Ning Yudi. Setidaknya dia memiliki cukup waktu untuk menyiasati pedang raksasa tersebut, mencari celah dan membunuh wanita itu. Namun setelah mendengar raungan Lo Sheng, wanita itu benar-benar berhenti, sehingga Ning Yudi juga sedikit terkejut. Karena Lo Sheng kenal wanita ini. Xiao Yokin menggigit bibirnya, menatap Lo Sheng dan bertanya, "Apakah Anda bersedia keluar menemui saya? Jika Anda ingin bertemu dengan saya, kenapa Anda tidak memberitahu saya?" Lo Sheng menatap dengan marah pada wanita di depannya. "Apakah Anda begitu bodoh sehingga Anda bahkan tidak punya otak?" Xiao Yokin menunjuk ke arah penjaga. "Mereka bilang Anda tidak berada di Jundian. Saya pikir Anda bersembunyi dan menolak untuk bertemu dengan saya."
Loseng berbalik dan melototi para penjaga yang segera berkata sambil meringis. Tuan Loseng, kami tidak tahu Anda telah kembali, jadi itu wajar saya mengatakan demikian. Para penjaga ini ketakutan setengah mati sekarang. Jika itu benar-benar kejadian ini menyebabkan penghalang Yundian hancur dan dosa mereka sangat besar. Loseng mendengus lalu menatap Sioyokin dan bertanya, Anda perlu apa? Anda mencari saya? Semua orang juga penasaran apa yang wanita ini lakukan dengan Loseng. Sioyokin berpikir sejenak, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Mendengar itu, ekspresi wajah Tuan Dameng dan beberapa tetua Yundian juga sangat tercengang. Jelas mereka semua adalah orang-orang yang telah hidup bertahun-tahun, jadi mereka secara kasar dapat menebak bahwa Loseng penyayang dan romantis di luar. Dan sekarang mereka datang ke pintu. Belum lama ini, Tuan Dameng melihat adegan Loseng memegang Neng Yudi. Jadi dia tidak tahu bagaimana hari ini akan berakhir. Tapi tentu saja bukan mereka yang sakit kepala, melainkan Loseng yang mengalaminya. Neng Yudi memandang wanita itu dengan ekspresi rumit, kemudian dia bertanya, Apakah Anda wanita muda dari keluarga Si? Baru saja Sioyokin memanggil begitu banyak pedang raksasa yang persis sama dengan ketika Xiao Moling saat bertarung melawan Loseng beberapa tahun yang lalu. Jadi Neng Yudi secara alami menebak bahwa wanita ini memiliki tubuh yin ungu. Tetapi wanita ini hanya ada di dalam tahap awal alam pel ilahi. Dan dia benar-benar memanggil ada begitu banyak pedang raksasa yang menunjukkan dia jauh lebih kuat daripada si Mioling saat itu. Saat ini hanya ada 3 tubuh ungu yin di wilayah tengah. 2 di antaranya berada di tangan Cuisi dan 1 adalah cicit dari pendeta Kingsu. Jadi Neng Yudi membuat tebakan ini. Mendengar Neng Yudi menebak identitasnya, Sioyokin dengan cepat berkata, Ya, saya Sioyokin. Jelas dia berpikir jika dia melaporkan namanya, orang lain akan mengenalinya. Namun siapa yang tahu bahwa Neng Yudi hanya menatapnya dengan wajah aneh dan bertanya, Saya tidak tahu mengapa Anda ingin menemukan Loseng hingga Anda datang Yundian saya. Jelas sebagai seorang wanita, Neng Yudi sangat tertarik dengan aspek ini. Faktanya dia sudah melihat beberapa petunjuk ketika dia melihat mata Sioyokin. Karena dia sibuk menangani urusan Yundian, dia belum meluangkan waktu untuk berbicara dengan Loseng secara detail. Bahwa di mana Loseng berada dalam 2 tahun terakhir. Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Apa yang terjadi di makam abadi Tianmo? Dia berencana untuk berbicara baik dengan Loseng setelah menyelesaikan pekerjaannya. Namun tanpa diduga, pada saat ini wanita tertua dari keluarga Si tiba-tiba datang ke Yundian untuk mencari Loseng. Jadi sepertinya telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Lagi pula Neng Yudi kurang lebih telah mendengar tentang urusan keluarga Si beberapa waktu lalu. Dia bahkan memberikan saran kepada Sekte Suling agar wanita ini segera menikah. Bagaimanapun dia memiliki tubuh yin ungu. Begitu dia jatuh ke dalam tangan Ciwisi, maka konsekuensinya akan menjadi bencana dan Loyan mungkin juga menderita. Tapi mengapa Loseng mengenal wanita ini? Setelah Loseng kembali ke Yundian dan wanita ini kembali bersama Loseng. Mendengar kata-kata Neng Yudi, wajah Sioyokin menunjukkan ekspresi malu-malu. Meskipun dia memiliki temperamen buruk dan keras kepala, dia tetap seorang wanita. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu di depan banyak orang? Saat rasa malu Sioyokin memperdalam dan tiba-tiba suara Neng Yudi menjadi lebih dingin. Lepaskan penghalang dan biarkan dia masuk. Di bawah perintah Neng Yudi, penghalang Yundian untuk sementara dibuka. Setelah Sioyokin memasuki penghalang, penghalang itu kembali menyelimuti Yundian. Kemudian setelah Sioyokin memasuki penghalang, dia terbang menuju Loseng. Sehingga kulit kepala Loseng tiba-tiba terasa mati rasa. Karena dia tidak tahu bagaimana cara menangani masalah ini sama sekali. Lagi pula, di istana bawah tanah, Loseng melakukan sesuatu yang sangat konyol dalam kemarahan. Terlebih lagi saat itu, Cuisi dan Yusan sedang menekannya dengan keras.
sehingga dia takut Syoyokin akan jatuh ke tangan Twisi. Dan akibatnya tidak terbayangkan, sehingga akhirnya dia memilih untuk mengambil Yuan Yin wanita tersebut. Meskipun motif Loseng benar, tapi itu tidak ada bagi wanita ini. Terlebih lagi, kepastian Loseng yang paling tidak dapat disangkal adalah bahwa Syoyokin adalah wanita pertama Loseng dalam arti praktis. Saat ini, Syoyokin mengabaikan ekspresi orang lain dan hanya melayang dengan lembut bersandar pada Loseng. Dengan kepala menunduk, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Ketika Neng Yudi melihatnya, jejak kemarahan tiba-tiba muncul di matanya, dan wajahnya tiba-tiba tertutup lapisan es. Hanya saja, sebagai penguasa istana, dia tidak berani mengungkapkan emosinya yang terlalu kuat. Selain itu, Neng Yudi hanya memiliki sedikit kendali atas emosinya sendiri, jadi dia menekan emosi yang tidak menyenangkan tersebut. Malah ada senyuman tipis di wajahnya, tapi dia tampak menggertakkan gigi dan bertanya, "Wanita dari keluarga si ini, beritahu saya mengapa Anda datang ke Yundian." Damai Zeren dan beberapa tetua lainnya saling memandang, karena ekspresi wajah Neng Yudi tidak dapat diprediksi. Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Masuk akal bahwa karena Loseng adalah anggota Yundian, bahkan jika dia membawa Syoyokin ke Yundian, itu tidak akan keluar dari batas. Apalagi Neng Yudi baru saja bertanya, ternyata gadis keluarga si ini adalah seseorang yang memiliki tubuh yin ungu. Jadi wajar jika wanita ini bisa memanggil begitu banyak pedang raksasa. Sekarang sekte Dewa Jahat sedang mengamuk di udara. Di luar perlindungan Syoyokin, wajar jika Syoyokin tinggal sementara di Istana Awan. Tapi mengapa Tuan Istana repot-repot bertanya berkali-kali? Tapi tak perlu dikatakan lagi, dia pasti cemburu. Sekarang penguasa istana telah berubah menjadi gunung berapi, tetapi api di dalam hatinya padam. Jika gunung berapi meletus, mereka mungkin terpengaruh di sini. Jadi lebih baik pergi dulu. Setelah memikirkan ini, sekelompok tetua Yundian diam-diam kembali ke awan istana. "Saya tidak punya tempat tujuan," jawab Syoyokin. Sekte Suling sedang diserang oleh sekte Dewa Jahat karena susunan teleportasi telah dihancurkan. Belum ada berita yang disampaikan, tetapi jelas bukan rencana yang baik bagi Syoyokin untuk memilih kembali ke kota Sutian saat ini. "Mengapa Anda mengikuti Loseng?" Neng Yudi bertanya sambil menatap Syoyokin dengan dingin. Mendengar itu, Syoyokin mengedipkan matanya. Menatap dan ditanya oleh Neng Yudi berulang kali, dia tiba-tiba merasakan kewaspadaan dan tidak menjawab pertanyaan Neng Yudi, tetapi berkata, "Anda adalah penguasa Yundian, kan?" "Iya, saya adalah penguasa Istana Awan," jawab Neng Yudi. Syoyokin mengerucutkan bibirnya kemudian berkata, "Saya bersedia mengikuti Loseng sebagai penguasa istana. Apakah Anda juga ingin campur tangan?" Mendengar itu, Neng Yudi terdiam setelah ditanya pertanyaan ini oleh Syoyokin. Jelas Syoyokin benar, meskipun dia adalah penguasa istana dan Loseng juga berasal dari Yundian. Apakah kendalinya terlalu luas? Bahkan Pavilion Xuan Yin yang memiliki kendali sangat ketat tidak akan mengendalikannya sejauh ini. Neng Yudi tertegun sejenak dengan sedikit kesepian di wajahnya, kemungkinan menghela nafas, menatap Loseng dengan samar, dan berkata dengan lembut, "Iya, saya terlalu toleran. Loseng, dia memiliki tubuh yin ungu, jangan sampai jatuh ke tangan Cuisi. Biarkan dia tinggal di sini di Yundian kita untuk sementara waktu." Setelah mengatakan itu, Neng Yudi berbalik dan pergi. Mendengar perkataan Neng Yudi, Loseng merasa ada serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya merayap kulit kepalanya. Dia merasa sangat tidak nyaman sekarang. Sepertinya Neng Yudi tidak tahu alasan mengapa dia mengambil Syoyokin. Pada saat ini, sedikit cahaya merah keluar, kemudian Sun meninggalkan tubuh Loseng. Bagaimanapun Sun merasa sedikit tertekan selama 2 hari terakhir, jadi dia belum muncul. Melihat apa yang terjadi hari ini, suasana hatinya tiba-tiba tampak jauh lebih baik. Setelah dia muncul, dia menatap ke arah kiri Neng Yudi sambil tersenyum dan berkata, "Itu sudah selesai sekarang.
reaksi yang sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana reaksi setelah mengetahui tentang Anda. Tentu saja Sioyokin tahu apa yang dimaksud dengan Sun, sehingga wajahnya langsung memerah. Mendengar itu, wajah Loseng penuh kepahitan. Bagi Loseng, kesulitan menghadapi hal semacam ini tidak kalah sulitnya dengan melawan Juicy. Tapi sebaliknya, Sun sedang dalam suasana hati yang baik. Dia hanya ingin melihat bagaimana Neng Yudi bisa menekannya. Ketika Sioyokin masih berada di kota Huayang, dia tidak terlalu memikirkannya bahwa Sioyokin akan membawa terlalu banyak masalah bagi Loseng. Pada saat itu, Loseng fokus yang untuk menyingkirkan pelacakan Juicy dan hanya ingin menyingkirkan masalah ini. Tapi Sioyokin datang ke Yundian, jadi Loseng mau tidak mau harus menghadapinya. Saya akan mengatur tempat untuk Anda dulu, jadi ikut saya. Wajah Loseng juga menjadi gelap dan kemudian dia membawa Sioyokin mencari Diaken Yundian untuk mengatur tempat untuknya. Bagaimanapun ada juga banyak murid perempuan di Istana Awan. Misalnya murid yang dipromosikan dari Sekte Chaiyun, semuanya adalah pejuang wanita. Jadi tidak sulit mengatur tempat untuk Sioyokin. Masalahnya adalah bagaimana memperlakukan Sioyokin di masa depan. Peran apa yang dia mainkan selain Loseng? Oleh karena itu, Loseng sendiri tidak yakin mengenai jalannya sebagai seorang pejuang. Loseng mungkin memiliki rencana yang terorganisir dengan baik, tetapi ketika menyangkut hubungan, Loseng berantakan. Belum lagi Loseng dan Sioyokin tidak memiliki hubungan sama sekali. Hanya saja, meskipun Loseng tidak tahu, tapi Sioyokin tidak berpikir begitu. Meskipun kondisi kehidupan yang diatur oleh Loseng untuk Sioyokin cukup baik, setidaknya jauh lebih baik daripada tempat tinggal kebanyakan murid perempuan. Dan Sioyokin masih belum terbiasa. Lingkungannya sudah begitu unggul sejak ia masih kecil. Bahkan ukuran tinggi bahan cermin perunggu yang digantung di dinding harus khusus. Letak tempat tidur dan bahan bantal juga dipilih dengan cermat. Sekalipun dia bisa tidur nyenyak di hari pertama setelah meninggalkan rumah sih, tapi dia masih menderita insomnia. Duduk di tempat tidur, Sioyokin memeluk lututnya dan menatap kosong ke langit gelap di luar jendela. Senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Bahkan jika dia tidak terbiasa dengan kehidupan seperti ini, setidaknya dia harus berusaha menjadi sabar. Seolah-olah dia bersabar untuk Loseng. Sekarang putri pemilih dan keras kepala ini sepertinya telah menemukan alasan mulia untuk menyelesaikan tugas yang sulit. Jika orang lain tahu bahwa lingkungan Yundian yang sedikit kasar sehingga membuatnya merasa sangat malu, mereka mungkin tidak akan bisa berkata-kata. Dan malam ini dia ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya yang tidak bisa tidur. Saat ini Neng Yudi duduk di Istana Es dan terus mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia baru saja memasuki alam hidup dan mati dan masih membutuhkan waktu untuk mengolah esensi sejatinya. Setelah memasuki alam hidup dan mati, esensi sejati mulai perlahan dicairkan. Karena keseluruhan alam hidup dan mati adalah proses pencairan esensi sejati secara terus-menerus. Setelah mencapai alam lautan ilahi, ada ruang untuk mengubah esensi sejati menjadi lautan dewa dan membentuk dunia di dalam tubuh. Meskipun Neng Yudi sedang berlatih, dia merasa sangat kesal karena kata-kata Sioyokin muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Jadi saat ini Neng Yudi juga bertanya pada diri sendiri, apakah dia memenuhi syarat untuk bertanya pada Loseng. Ketika energi sejati dipadatkan hingga ekstrim, ia akan mencair sedikit demi sedikit, yang merupakan proses yang sangat mulus bagi para pejuang di alam hidup dan mati. Tapi malam ini, Neng Yudi gagal berulang kali dan tidak stabil. Secara umum, berlatih dalam situasi ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena kemungkinan besar dia akan menjadi gila dan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, kebanyakan pejuang jika mengalami hal semacam ini, mereka akan memilih untuk melepaskannya dan berhenti berlatih untuk sementara. Namun Neng Yudi sangat gigih. Saat dia berpikir liar di kepalanya, dia tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di perut bagian bawah. Karena seberkas energi sejati kehilangan kendali dan tiba-tiba melonjak.
Ketika pancaran energi sejati ini kehilangan kendali, hal itu juga menyebabkan energi sejati lain di dantiannya menjadi ganas. Merasakan itu, Neng Yudi tiba-tiba terkejut. Kemudian dia menahan diri dan mencoba menstabilkan energi sebenarnya. Tetapi sudah terlambat, karena energi sejati yang tak terkendali melesat ke atas dan menembus dantiannya. Segera dia memuntahkan seteguk darah, sekalipun itu hanya seberkas energi sejati yang menembus dantian dan kerusakan yang ditimbulkan sangat kecil. Namun dantian adalah bagian inti dari seorang pejuang yang paling rapuh. Bahkan jika rusak, itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Segera Neng Yudi menekan energi sebenarnya di dalam dantiannya. Kemudian dia menelan seteguk ramuan. Setelah beberapa saat, setelah efek obatnya hilang sepenuhnya, dia pelan pulih. Tetapi wajahnya masih pucat. Saat ini, Neng Yudi juga menghentikan latihannya. Bagaimanapun dia masih dalam suasana hati yang buruk. Dia berjalan ke jendela melihat bulan cerah malam ini. Meskipun bintang-bintang jarang, tapi dia tiba-tiba melihat bintang di cakrawala bermekaran dengan cahaya oranye merah. Bintang apa itu? Neng Yudi merutkan kening, kemudian dia merasakan cahaya bintang bersinar langsung ke Yundian dari langit yang jauh. Tampaknya seorang di Yundian telah memicu kekuatan bintang-bintang itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Di bawah keterkejutannya, sosok Neng Yudi melayang ringan dan menghilang dari istana es. Saat ini, Lo Shen tidak memiliki pemikiran rumit seperti Neng Yudi dan Xiu Yokin, jadi dia masih mengeluarkan persepsinya dan bergegas ke dunia untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang. Sebelumnya, Lo Shen telah mencoba berkomunikasi dengan bintang-bintang berkali-kali, tapi kecuali untuk pertama, yang lainnya hampir selalu gagal. Karena terlalu banyak kegagalan, bahkan membuat Lo Shen merasa sedikit frustasi. Bagaimanapun, dibandingkan dengan teknik lain, kesulitan seni bela diri ilahi tertinggi ini jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Lo Shen. Namun baru malam ini, kesadaran Lo Shen berhasil menarik sebuah bintang, yaitu bintang berwarna oranye merah. Bahkan bintang ini sangat indah. Cahaya oranye di permukaannya lembut dan tenang. Lebih penting lagi, itu tidak ada perlawanan pada Lo Shen sama sekali. Karena dengan setiap bintang tambahan, kekuatan tubuh pertempuran bintang akan meningkat 1 poin. Hanya saja masih ada kesenjangan tertentu antara kekuatan Lo Shen dan Juicy. Meskipun Lo Shen tidak melakukan konfrontasi langsung dengan Juicy, pikirannya bahwa dia bisa bersaing dengan Juicy secara langsung, sehingga jarak antara dia dan Juicy tidak terlalu besar. Jika dia menarik beberapa bintang lagi, maka hari itu untuk membunuh Juicy tidak lama lagi. Awalnya, ketika Lo Shen berlatih tubuh pertempuran bintang, Lo Shen akan bermandikan cahaya ungu samar. Itu karena Lo Shen menjalin hubungan dengan bintang ungu pertama. Sekarang Lo Shen telah berhasil menarik bintang kedua, sehingga ada cahaya oranye merah kedua terselubung. Dan 2 cahaya yang berbeda terjalin pada Lo Shen, memberinya warna psychedelic. Pada saat ini, Neng Yudi memandang Lo Shen di atap dari kejauhan. Itu memang dia. Neng Yudi tidak tahu bagaimana Lo Shen bisa mengaktifkan kekuatan bintang-bintang, tapi yang pasti itu adalah keterampilan yang luar biasa. Jadi Neng Yudi menebak bahwa itu mungkin Lo Shen. Sekarang tebakannya terkonfirmasi, sehingga Neng Yudi menjadi semakin penasaran. Saat melihat wajah kurus Lo Shen dari kejauhan, Neng Yudi juga tersentuh di hatinya. Hanya dalam 2 tahun, pemuda ini tiba-tiba melompat dari alam dewa penerangan ke alam kesengsaraan Void sekarang. Meskipun Lo Shen baru berada di tahap awal alam kesengsaraan Void, bahkan Tuan Zoda dengan mudah dilenyapkan oleh Lo Shen. Dan Neng Yudi khawatir Lo Shen tidak lebih lemah dari dirinya sendiri, yang menunjukkan dia telah banyak menderita dalam 2 tahun terakhir. Pada saat ini, Neng Yudi ingin maju dan berbicara panjang lebar dengan Lo Shen. Tetapi memikirkan tentang keluarga Nonasi, dia akhirnya menahan dorongan hatinya. Dia menghela nafas dan bergumam, "Mari kita bicarakan nanti."
Kemudian dia diam-diam mundur. Keesokan paginya, Sioyokin sedang berlama-lama di depan kediaman Loseng. Ketika Loseng baru saja muncul, dia menyambutnya dengan senyuman. Sekarang suasana hati Sioyokin telah mengalami perubahan drastis. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Sioyokin menyendiri dan sombong kepada semua orang. Tapi dia sepertinya telah kehilangan semua kesombongannya di depan Loseng. Mungkin dalam hatinya, dia menganggap Loseng sebagai tujuannya. Tapi sayangnya, Loseng belum menyadarinya dengan jelas. Setelah melihat Sioyokin, Loseng hanya meliriknya dengan ringan. Kemudian dia berjalan menuju ke dalam awan istana. Jelas adanya Sioyokin di sini, situasinya lebih sulit bagi Loseng. Jika bukan karena kejadian di istana bawah tanah, Loseng pasti akan mengusirnya. Tapi dia sudah membuangnya sekali di kota Huayang. Dan Loseng tidak bisa menyuruhnya pergi lagi. Hanya saja pada tahap ini, Loseng hanya bisa membencinya untuk saat ini. Melihat Loseng mengabaikannya, Sioyokin mengerutkan bibirnya, tetapi tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum bodoh dan mengikuti Loseng diam-diam. Dia tahu bahwa Loseng tidak suka dia berbicara terlalu banyak. Jadi saya mungkin lebih baik diam saja. Begitu mereka tiba di aula pertemuan Yundian, mereka mendengar desahan dari banyak tetua Yundian di aula. Ini sangat strategis. Cuisi sangat gila, sehingga dia bahkan tidak akan membiarkan manusia yang tidak tahu cara berlatih dibunuh. Pejuang mandiri itu pada awalnya bukanlah orang baik. Mereka adalah sekelompok rakyat jelata. Jadi mereka secara alami akan melampiaskan amarah mereka ketika ada kesempatan. Saya hanya kasihan pada para pejuang yang tinggal di kota Sutian. Ini benar-benar bencana bagi mereka. Saat mereka berdiskusi, mereka melihat Loseng masuk bersama Sioyokin dan suara semua orang tiba-tiba menjadi tenang. Setelah Loseng masuk, mata Dameng tertuju pada Sioyokin. Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu kepada Loseng, tapi dia menunjukkan keraguan di wajahnya setelah melihat Sioyokin. Apa yang terjadi? Melihat wajah Tuan Dameng, Loseng bertanya, baru kemudian Dameng Ziaran berbicara. Sekte Suling dihancurkan oleh Sekte Dewa Jahat. Meskipun berita ini tidak mengejutkan Loseng, namun Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dan Sioyokin benar-benar terkejut ketika mendengar berita itu. Hari itu, Loseng bekerja sama dengan 7 putra dari Roh Void untuk memasang jebakan untuk membunuh Cuisi. Tak disangka kekuatan senjata Cuisi jauh melampaui imajinasi mereka yang menyebabkan kehancuran seluruh pasukan dari Roh Kekosongan. Cuisi dan Wusang sama-sama hidup dan mati. Jadi hanya masalah waktu sebelum Sekte Dewa Jahat yang merupakan sekte kuat ingin mengalahkan Sekte Suling. Lagi pula, Pendeta Kingsu tidak bisa berdiri sendiri. Faktanya sudah lama sejak Sekte Suling dibobol, tetapi susunan teleportasi dihancurkan. Jadi butuh beberapa waktu untuk mengirim berita ini dari kota Sutian, dan mereka baru menerima berita ini hari ini. Saat ini, Sioyokin berdiri di sana dengan tatapan kosong dan melihat Tuan Dameng dengan tatapan kosong. Lalu, bagaimana dengan kota Sutian? Apakah ada berita tentang kota Sutian? Tuan Dameng melirik Loseng lagi dan Loseng mengangguk. Tuan Dameng, tolong bicara langsung. Untuk membalas para pejuang independen itu, Sekte Dewa Jahat seluruh kota Sutian dibantai dan dijarah, dan 7 keluarga besar dimusnahkan. Kata Dameng Ziaran singkat. 7 keluarga besar? Apakah Anda yakin itu 7 keluarga? Sioyokin bertanya dengan suara gemetar. Lalu bagaimana dengan keluarga si saya? Segera Tuan Dameng menjawab lebih langsung. Keluarga Si juga ada di antara mereka, dan saya mendengar bahwa keluarga Si adalah fokus pembersihan dari Sekte Dewa Jahat. Seluruh keluarga Si telah dibantai, dan seluruh benteng keluarga Si telah dibakar hingga habis, hingga rata dengan tanah.
Mendengar kata-kata Tuan Dameng, kaki Syoyokin tiba-tiba melunak dan dia berlutut di tanah, menatap dengan bingung ke depannya. Kemudian 2 garis air mata mengalir keluar dan menggantung lurus di pipinya. Meskipun Syoyokin juga khawatir dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa sekte roh void sebesar itu bisa dihancurkan dengan mudah. Di mata Syoyokin, kakek buyutnya, Pendeta Kingsu, adalah makhluk yang tak terkalahkan. Namun sekte yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun dan dikenal sebagai sekte terbesar di dunia ini bisa dihancurkan seperti itu. Melihat penampilan menyedihkan dari gadis kecil yang cantik ini, beberapa tetua Yundian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Pada saat ini, Neng Yudi juga masuk dan berkata dengan dingin, "Saya baru saja menerima beritanya. Ada sekelompok orang dari keluarga Si yang datang menuju istana Yundian saya." "Apakah ada orang yang hidup di keluarga Si?" Setelah mendengar kata-kata Neng Yudi, mata Syoyokin bersinar dengan secercah harapan. Neng Yudi berkata, "Mereka akan tiba hari ini dan saya mungkin memerlukan kerjasama Anda." "Dengan apa saya harus bekerja sama?" Syoyokin bertanya lagi. Neng Yudi merasa jawaban ini agak kejam, jadi dia harus membiarkan keluarga Nonasi menghadapinya sendiri. Jadi dia berkata dengan ringan, "Anda akan tahu kapan mereka datang." Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.